Sini sekarang kita bakal bahas bareng ya tentang UTS OPD tahun 21. Ini filenya ada di Edunext, jadi bisa diakses semua orang. Nah, kita mulai dari soal pertama dulu. Nah, katanya ini ada kasus campuran biner, campuran AB. Ya. Nah, habis itu katanya A ini lebih volatil. Terus komposisinya 0,4 A. Terus fraksi cairnya segini. Maksudnya apa? Maksudnya itu ZF-nya itu 0,4. Nah, terus Q-nya itu sama dengan 0,75. Nah, kayak gitu. Habis itu katanya dipisahkan dengan fraksionasi. Nah, fraksionasi itu arti lainnya tuh distilasi bertahap ya, multi tahap. Nah, habis itu katanya produk atas itu 0,9 mol A. Sedangkan kalau produk bawah yaitu cair jenuh 10 mol A. 10%, berarti 0,1. Nah, ini kita tandain ini tuh cair jenuh, ini tuh uap jenuh. Ya. Terus katanya dikasih refluksnya tuh sebesar 2 kali reflux minimum. Terus ya udah kita bisa kerjain yang pertama. Katanya nyatakan titik F ke diagram TXY, terus temperaturnya berapa. Oke, kita tulis diketahui dulu. Katanya kalau di distilat dia itu YD ya. Distilat kan tadi distilatnya uap jenuh ya, berarti YD, kita punya YD sama dengan 0,9. Sedangkan kalau produk bawah cair jenuh berarti 0,1. Terus katanya informasi lain, R sama dengan 2 kali R minimum, 2 R min. Kita katakan gini. Nah, habis itu yang A kita bisa letakkan titik F ke dalam diagram teks ya. Diagram teksnya ada di sini. Coba dipindahin dulu. Nah, kita punya diagram TXY-nya di sini. Nah, di sini kita bisa masukin semua informasi yang diketahui. Katanya dia tuh Z tuh 0,4 ya. Berarti kita tarik garisnya dari sini 0,4. Oh sebentar, kan dia tuh 0,4 tuh campuran ya. Sedangkan dia fraksi cair itu 0,75 alias 3/4. 3/4 fraksi cair, sedangkan uapnya itu adalah 1/4. Ini agak tricky. Jadi kita cari X dulu. Kalau disilat dia gimana? Disilat tuh dia di 0,9 kan. Berarti disilat tuh di sini. Ini kalau disilat. Kalau yang X bottom gimana? Kan X bottom tuh ini X bottom ya, bukan D. X bottom. Berarti 0,1. Nah, berarti dia tuh kita tarik garis gini. Nah, kita punya temperaturnya nih. Kalau ini berarti sekitar 92. Kalau yang ini kan X bottom. Kalau YD-nya dapat berapa nih? YD-nya mungkin sekitar 56. Nah, pertanyaannya kan berapa si ini ya kan? Si umpannya itu berapa? Umpannya kan di sini 0,4 ZF. Cuman karena dia tuh fasa campuran, berarti dia tuh bukan ditaruh di sini,
ataupun di sini, tapi dia harus taruh di sini di titik kesetimbangan. Terus katanya kita dapat informasi kalau dia tuh Q-nya itu sebesar 0,75. Kan kita tahu ini itu adalah daerah cair ya, ini daerah uap. Nah jadi kalau semisalnya gua punya garis sekitar di sini lah ya, terus gua tarik garis ke sini, fraksinya tuh kita bisa katakan kalau ini tuh 3/4, ini 1/4 kan ya kan. Nah itu juga maksudnya 1/4 3/4 tuh dari titik tengah ke ujung sini ya, 1/4 3/4. Nah karena bagian kanan yang 3/4 ini tuh itu memenuhi Q sama dengan 0,75 kayak gitu. Kalau misalnya Q-nya 0,5 berarti dia taruhnya itu agak tinggian kayak gini, yang mungkin gini ya, yang ini setengah Q-nya bakal di sini kalau Q sama dengan 0,5. Cuma karena Q-nya 0,75 kita taruhnya kayak gini kayak gitu. Berarti kita tentuin kalau titik umpanan di sini dengan suhu sekitar 77 Celcius. Nah kita dapat TF-nya nanti 77 Celcius kayak gitu. Nah sekarang B, katanya letakkan titik D dalam teks Y. Oh udah nih, tadi kan ini titik YD nya ya, titik D ini titik D. Kita dapat temperaturnya itu 56, sorry. Kalau yang A itu kita nyari TF, yang B kita nyari T distillate, udah kejawab. Nah sekarang yang C, katanya kalau kita pakai diagram teks ya, tentuin N minimum berapa. Nah sekalian yang D sama ya, yang D itu kita minta reflux minimum. Kalau yang N kita, yang E kita minta N teoritis, N aslinya berapa. Oke, kita pakai diagram X yang diberikan ini. Kita salin dulu. Kita kerjain yang C. Yang C tadi katanya nentuin apa? N minimum ya. N minimum. Terus kita kutip. Di sini kita bisa gambar XD-nya dulu. Ya. XD-nya itu 0,9. Sorry. Kan YD-nya itu 0,9. Terus kalau kita tarik garis ke sini, dia bakal jadi XD ke bawah. Ini XD-nya. Ya. Terus X bottom-nya tuh 0,1 kan. Umpana tuh 0,4. Nah, kita kan pertama banget nih, kita nentuin berapa R minimum, berapa N minimum kan. Nah, kita ingat-ingat lagi, N minimum kondisi pada saat apa? Berimpit kan, garis operasi atas dan bawahnya. Berarti kurang lebih kayak gini berimpitnya. Nah udah, kalau kayak gini kita bisa tarik garis dulu buat nyari N minimum berapa. N minimumnya kita tarik garis. Nah ini lebih dikit gak apa ya, masih dihitung 1 2 3 4. Nah kita di sini punya N teoritisnya itu N minimum sama dengan 4 tahap. Ya ini dibuktikan dari sini. Ini 1 2 3 4,
kita punya n min. Nah sekarang gimana kasusnya kalau kita tuh disuruh nyari R minimum? Kan R minimum tuh kondisi pada saat apa? Kita review lagi. R minimum kondisi pada saat persamaan garis operasi atas, terus Q lainnya, dan juga kurva kesetimbangan itu berpotongan ya di satu titik. Nah berarti kalau kayak gini kita perlu banget nyari Q line. Cari Q line. Nah tadi kita dapat Q nya itu katanya 0,75 di soal ya. Kalau kayak gini kita mau gak mau bikin persamaan Q line ya. Y sama dengan Q per Q min 1 ini X dikurangin ZF per Q min 1. Nah kita masukin Q lainnya 0,75 per minus 0,25 ini X, ini min 0,4 per min 0,25. Y sama dengan ya ini kita hitung ini kita dapat 3 minus 3 ditambah 1,6. Nah kok kayak gini kita bikin persamaan garisnya, bikin titiknya dulu ya. Kalau semisalnya X sama dengan 0,4 dia bakal jadi berapa? Y nya 0,4 ya. Kalau semisal jadi ini kan min 3 gue masukin 0,4 jadi berapa? 1,2 kan minus ditambah 1,6 pakainya 0,4 kayak gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya gue masukin 0,3 ya Y nya bakal jadi 0,7. Kalau misal X nya 0,2 Y nya bakal jadi 1. Kita punya 3 titik ini dan kita bisa manfaatin ke dalam grafiknya. Misalnya pada saat 0,4 dia tuh 0,4. Oh berarti titik ini ya 1. Titik kedua pada saat X nya 0,3 Y 0,7 0,3 0,7 segini. Pada saat 0,2 dia 1. Buset di sini ya. Nah kita bisa tarik garis nih. Nah kayak gini. Di sini kita punya Q line nih. Punya Q line. Nah kita kalau udah punya Q line, set checklist, kita sekarang cari PGO atas. Cari persamaan garis operasi atas itu ya kita manfaatkan kondisi tadi. Kondisinya kan dia tuh kurva kesetimbangannya berpotongan ya dengan garis operasi atas dan Q line. Berarti kita intinya dari sini ke sini kita cukup tarik garis saja sampai ke daerah Y nya. Aduh kurang turun segini mungkin ya. Kurang dikit lagi. Nah anggap aja kayak gini ya. Berarti di sini sekitar 0,55 ya. 0,55 Y nya intercept. Nah kita balikin, persamaan garis operasi atas itu sama dengan R min per R min plus 1 X ditambah XD per R min plus 1. Nah terus ininya itu bernilai sama dengan 0,55 ya. Nah berarti kita bisa cari berapa R min. Kita bisa cari R min nya. XD nya ini 0,9 terus ini 0,55 dikali R min plus 1. Berarti R min nya itu akan jadi berapa? 0,9 dikurangi 0,55 per 0,55 berarti sama dengan
0,35 ya, dibagi 0,35 dibagi dengan 0,55, berarti sekitar 0,36, sekitar segini. Nah, kita ngejawab pertanyaan yang ke ini. Yang pertanyaan yang mana? Yang D ya. Kita dapat R min sama dengan 0,636. Selesai. Ini sebelum kita dapat juga kalau N minimumnya 4 tahap udah. Nah, sekarang tinggal yang E. Yang E itu kita menentukan berapa N teoritisnya, berapa jumlah tahap keseimbangannya. Kalau mau nyari tahap keseimbangan, kita pakai R asli guys, pakai R yang R aktual. R asli katanya berapa? Reflux R sama dengan 2 kali R minimum di soal ini nih, yang itu ya. Nah, 2 kali R minimum. Kok kayak gini ya, R minimum kan 0,636, berarti R nya itu, R aktualnya itu 2 dikali 0,636. Nah, berarti berapa nih? 1,272 kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa bikin persamaan garis operasi atas yang aslinya kan Y sama dengan R per R plus 1. Terus di sini X ditambah XD per R plus 1. Ya. Di sini R-nya itu kita masukin tadi 1,272 dibagi 2,272 X ditambah XD. X-nya berapa? XD-nya itu 0,9 ya. Iya, 0,9 per 2,2. Nah, kita hitung persamaan garis operasi atas jadi berapa nih? 0,55 namanya lah. Nah, dibulutin. Ini sekitar 0,396. Ya, kayak gini. Kita punya ini sebagai intercept. Nah, ini bisa kita tarik garis nanti di grafik. Kita salin lagi gambarnya. Nah, katanya interceptnya 0,396. Berarti bisa kita katakan mendekati inilah. Ya. Nah, kalau kayak gitu kita tinggal tarik garis ke sini aja. Tuh. Ini 0,3. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lanjutin tarik garis XB nya biar dia itu maksudnya motong di sini. Nah, jadi ini kita punya PGO bawah, kita punya PGO atas. Nah, sekarang kita bisa bikin ini ya, apa, garis ininya, garis tahapan barunya. Kita pakai hijau. Biar buat bedain. Kita tarik garis ke bawah.
Nah, sampai segini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa hitung nih berapa teori Tisa. Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita punya n teori Tisa itu berapa? 8 tahap. Kayak gitu deh. Berarti menjawab yang E. Nah, sekarang katanya yang F. Yang F ini katanya kita diminta buat menentukan titik L0 dalam diagram T dan juga titik V1. Berarti kita gabungin aja F dan G ini menentukan L0, ini menentukan V1. Ya. Oke, berarti kalau kayak gini kita munculin lagi grafik teks. Nah, ini teks kita kan. Teksnya kita copy dulu. Berapa L0, berapa V1. Nah, cara nyari L0 V1 itu adalah dengan mencari L kan cair, berarti kita cari X0. V1 berarti kita cari Y1. Sama kayak cara yang di quiz, ini tuh XD adalah X0 kan. Nah, ini tahapan 0. Ini tahapan 1. Berarti kita kalau mau nyari apa? Nyari Y1, caranya adalah caranya dengan tunggu dulu. Oh iya, caranya kita tentuin X0 sama Y1 nya. X0 kita udah dapet X0 itu sama dengan XD di silat. Nah, berarti Y1 nya itu adalah di sini. Nah, 0,9. Kayak gitu. Nah, berarti pertanyaannya tentukan komposisi X0 nya dan Y1 nya. Kita masukin aja X0 sama Y1 nya. X0 itu 0,9, Y1 nya itu 0,9 juga. Berarti di sini. Berarti ini adalah L0 ya. Ini tuh V0. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kita review lagi kenapa titik kayak gitu. Soalnya gini. Ini tuh adalah XD, titik XD alias X0. Kalau ini di sini tuh berarti apa? X1. Di sini berarti X2. Di sini X3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia tuh Y1, di sini tuh Y2, di sini tuh Y3 dan seterusnya. Di sini kita mau nyari Y1 dan X0. Makanya titik itu adalah sama-sama 0,9. Ya, makanya mereka tuh kayak gini posisinya. Karena kenapa? Karena L0 ini kan uap jenuh ya. Apa gua kebalik? L itu cair liquid. Berarti kebalik atas bawah. Nah, kayak gini maksudnya. L0 gitu, V1 gitu. Nah, kayak gini. Ya udah, kalau kayak gini
kita tentuin ya kalau ini L0 tuh komposisi X0 pada saat 0,9. Bentar. Iya betul. Ini nggak kayak gini. Ini V1, ini L0. Nah, ini kan uap jenuh. Nah, uap jenuh ini terjadi pada saat Y1-nya tuh 0,9. Nah, kalau ini kan cair jenuh. Pada saat X0-nya itu 0,9 alias X distilat. Kayak gitu. Pertanyaan lainnya, berapa temperaturnya? Nah, kalau temperatur si V1 kan 56 ya. Kalau temperatur si L0 dia itu berarti sekitar 53. Nah gitu. Berarti segini 55 Celcius, kalau ini 53 Celcius. Ada lagi gak? Berarti F sama G udah selesai ya. Kita bisa nentuin. Jangan lupa nentuin stage kayak gini. Kalau ini tuh X0, ini X1, ini X2, ini X3. Berarti ini X4 dan seterusnya. Kalau ini Y1, ini Y ya. Berarti ini Y2, ini Y3, ini Y4 dan seterusnya gitu. Kita udah ngerjain FG, sekarang bagian H lah ya. H ini gak bakal gue hitung sampai selesai, jadi gue ngasih tahapan penyelesaian. Tentukan beban kondensor. Tentukan duty si kondensor. Duty itu artinya, atau beban itu artinya kalor yang berkaitan, entah itu dibutuhkan atau dilepaskan. Jadi kalau misal di sini kita ditanyainnya QC-nya, ditanya berapa. Nah di sini kondisinya katanya F-nya itu kita misalkan 100 kmol kayak gitu. Berapa duty-nya kayak gitu. Nah, kita nentuin beban kondensor. Makanya kita perlu bikin apa ya istilahnya, mungkin gambar dulu ya. Ini kita lagi di enriching section, bagian paling atas. Nah, ini kita punya kondensor. Ini kita masukin ke reflux dan juga ada yang jadi ke distilat. Nah, ini tahap 1, ini tahap N ya. Ini yang masuk itu ada benar, ini ada L0 X0, di sini ada XD, di sini tuh ada V1 sama fraksinya ini. Nah intinya ini kita bikin neraca N lagi kan, in sama dengan out tuh. Nah di sini yang in itu ada apa aja kan? Kalau neraca massa di sini kan apa, gue agak lupa. Ini tuh gue salah, V sama dengan L plus D ya. Ini V, ini L, ini neraca massanya. Berarti kalau kita mau nyari beban kondensor ya, kondensor kan di sini, karena dia di sini apa sih, panas, terus dia tuh harus didinginin biar berubah fasa. Nah berarti dia tuh bakal melepas atau menerima kalor si Q-nya ini. Q-nya bakal dilepaskan dari panas ke dingin, dia pasti melepas kalor. Nah berarti gue bakal bikin persamaan neraca energi gini kan, ini tuh Q in sama dengan Q out. Nah kita tentuin yang masuk tuh kan VL, berarti kita punya H si V sama dengan H liquid ditambah H distilat ya. Terus karena si kondensornya itu enggak, sebenarnya kita bisa langsung pakai gini aja, salah
Kita kalau nentuin kalor, kita langsung pakai rumus narasi energi ini. Q sama dengan M dikali delta H. Ya. Delta H ini in min out. Q-nya ini akan sama dengan H vapor karena dia masuk, terus H liquid karena dia keluar, dan H distilat. Kayak gitu. Nah, atau bisa kita katakan H in min H out. Dikasih sigma di sini untuk menunjukkan total. Ini adalah Q kondensor yang kita cari. Nah, selanjutnya kita punya rumus Q kondensor sama dengan H in min H out. Nah, karena ini tuh kondensor, ya, kita uap itu ngubah jadi cair. Berarti di proses ini kita ada namanya kalor laten. Kalor yang merubah fasa, bukan merubah temperatur doang. Nah, berarti si H in ini akan sama dengan H sensible in ditambah H laten in, ya, kita kurangin dengan H sensible in, lalu kita tambah dengan H laten out. Ini out nih, sama tulis kayak gitu, ya. Ya udah, kita tentuin, kita jabarin lagi. Kalau H sensible in itu berarti H sensible dari punya si vapor, kita tambahin dengan H laten ini berapa, terus kita kurangin H liquid, kita kurangin H distilat, kita kurangin H laten yang keluar, ya. Udah, kita nemu nih Q kondensornya kayak gini persamaannya. Set. Nah, habis ini tinggal kita tentuin ya. Kalau H sensible berarti kan dia nulisnya ini tuh M si vapornya, massa si vapornya, atau gas si fraksinya lah, ya. Terus kita kalikan dengan temperaturnya berapa, temperatur vapor disebutin nggak? TV1, kita pakai TV1. Ini 298. Ini CP si V, ya. Terus kita nambahin halaten. Halaten itu apa? Halaten itu berarti massa si vapor kita kalikan dengan si konstanta kalor latennya. Kalor laten A plus B. Oke. Habis itu kita kurangin HL. HL itu apa? HL itu berarti ml kita kalikan dengan TL0, ya. Itu 98. Ini CP yang di L DT. Terus dikurangin massa distilat. Kalau massa distilat dia juga pakai temperatur L0, ya, sama. Ini kita masukin CP distilatnya DT, baru kita kurangin massa distilat dikali laten A ditambah laten B, kayak gitu. Berarti ini kurang lebih persamaan buat jawab yang bagian H-nya. Oke, gue rasa itu aja buat videonya. Semoga bisa dipahami, ya. Sekian, terima kasih.